Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya ada satu buku yang cukup menarik lagi, berjudul Ahangkara, Sengketa Kekuasaan dan Agama, yang diterbitkan oleh Javanika, karangan Makiduddin Samin. Buku ini kategori sastra sejarah. Nah, buku ini berkisah tentang masa akhir Majapahit, awal pendirian Demak Bintoro hingga keruntuhannya, dan terpenting adalah bagaimana posisi Tuban dalam tiap pergolakan. Buku ini disajikan dengan bahasa sastra yang cukup enak dilihat, enak dibaca, namun juga penuh dengan data sejarah. Apalagi penulis cukup berani memberi perspektif agama pada setiap pergolakan politik, yakni di antaranya memasukkan tokoh-tokoh Wali Songo, pandangannya dan bagaimana perannya pada masa akhir Majapahit hingga masa Demak Bintoro. Kisah ini diawali ketika pamor Majapahit mulai meredup dan mengalami titik terendah ketika Jimbun yang kelak bernama Raden Patah menyerang kerajaan Majapahit lalu mendirikan Demak Bintoro. Ya, memang Majapahit waktu itu sudah tidak sebesar masa ketika ada Patih Gajah Mada, masa ketika dipegang oleh Raja Hayam Wuruk. Pergolakan demi pergolakan akibat perebutan kekuasaan membuat Majapahit tak segagah ketika waktu itu. Apalagi ketika Majapahit kemudian dipindahkan ke Dahanapura dari Trowulan, yakni ketika Raja Girindrawardhana. Majapahit semakin mengecil dan semakin mengecil kekuatannya. Kita kembali sebentar tentang siapa Jimbun. Jimbun adalah putra Prabu Brawijaya V atau Batara Kertabumi dari seorang selir berdarah Tiongkok bernama Siubansi yang beragama Islam. Kecantikannya inilah yang konon memantik api cemburu sang permaisuri yang bernama Dewi Amarawati yang berdarah dari campa. Saat hamil muda, Siubansi kemudian diberikan, karena api cemburu tersebut diberikan kepada Adipati Palembang Arya Damar. Setelah melahirkan, lalu Siubansi tersebut dinikah oleh Arya Damar, Adipati Palembang. Anak hasil perkawinan dari perkawinan dengan Raja Brawijaya kemudian diberi nama Raden Jimbun. Sedang anak dari perkawinan dengan Arya Damar, yakni adiknya, itu bernama Raden Kingsan. Setelah dewasa, Raden Jimbun dan Raden Kingsan ini berlayar ke Jawa, dari Palembang ke Jawa dan berguru ke Sunan Ampel Denta. Oleh sang Sunan, kedua Raden tersebut diberi nama baru, yakni Raden Kasan dan Raden Kusen. Hingga pada tahun 1400 Saka, Jimbun menyerang kerajaan ayahnya sendiri, yakni Majapahit, dan mampu menaklukkannya. Jadi ini semacam perang antara anak dan memerangi bapaknya. Lalu Jimbun kemudian mendirikan Demak. Waktu itulah Majapahit mulai meredup. Oleh para wali tanah Jawa, Jimbun kemudian diberi julukan Patah atau Raden Patah, yang artinya adalah sang penakluk. Jadi karena dianggap Raden Patah mampu menaklukkan Majapahit. Singkat kisah, Demak kemudian menjadi kerajaan besar, wilayahnya terus meluas dan Raden Patah kemudian mangkat dan digantikan oleh Panembahan Unus, atau biasa disebut juga Adipati Unus. Kita tahu lalu ada pergolakan-pergolakan mulai muncul di Demak. Waktu itu ada pembunuhan terhadap Pangeran Surawiyoto, atau biasa juga disebut Raden Kingkin, atau juga dikenal dengan Raden Sekar Sedalepen. Surawiyata inilah yang merupakan ayah dari Arya Penangsang. Kita tahu sejarah mencatat kemudian setelah Adipati Unus mangkat, Demak digantikan oleh Sultan Trenggono atau Panembahan Trenggono. Kenapa Panembahan Trenggono? Bukan Pangeran Surawiyoto, karena memang Pangeran Surawiyoto yang kakaknya dari Trenggono atau anak pertama dari Adipati Unus
itu sudah lebih dulu dibunuh atau terbunuh. Sehingga kemudian Trah Surawiyoto atau Surawiyata ini, Arya Penangsang, anaknya itu membalas dendam dan menghancurkan Demak dengan membunuh anak keturunan dari Trenggono tersebut. Jadi ini ada pergolakan atau saling berebut kekuasaan di Demak Bintoro. Waktu itu ketika Arya Penangsang membalas dendam, itu ketika Demak sudah dipegang oleh Raden Mukmin, anak dari Trenggono. Tapi setelah Demak itu runtuh, Arya Penangsang tetap memilih berkuasa di Jipang Panolan. Dalam buku ini dikisahkan bagaimana pergolakan politik dan agama dalam tiap peralihan kekuasaan Demak hingga berdirinya Jipang atau beralihnya Demak ke Jipang. Membaca buku ini juga memudahkan kita memahami bagaimana urut-urutan sejarah dengan cukup mudah serta ketegangan-ketegangan yang terjadi. Jadi kalau kita awam sejarah, kita akan mudah membaca buku ini dengan mengurutkan waktu. Mulai bagaimana Majapahit mulai meredup, digantikan Demak Bintoro itu lalu ada pergolakan di internal para keluarga, lalu Jipang Panolan menyerang di Demak dan Demak runtuh, lalu Jipang sendiri pada akhirnya nanti diruntuhkan atau ditaklukkan oleh Pajang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi buku ini tidak hanya mengulas tentang urut-urutan sejarah, tapi juga bagaimana dengan posisi Tuban pada saat itu. Nah, pertanyaan ini coba dijawab oleh Makinuddin Samin dengan lewat bukunya ini. Kenapa? Karena memang sang penulis itu berasal dari Tuban. Namun tidak hanya soal itu, tapi Tuban memang punya posisi yang cukup strategis. Ya, Tuban mempunyai peran penting dalam tiap pergolakan dari Majapahit ke Demak Bintoro tersebut. Ketika Panembahan Trenggono hendak menaklukkan wilayah-wilayah Brangwetan, Tuban bersiasat dengan menyatakan bersekutu dengan Demak. Di bawah Adipati Gegilang, Tuban bersiasat bersekutu untuk kemudian menghancurkan Demak. Sebagaimana Raden Wijaya waktu dulu itu bersekutu dengan pasukan Tartar untuk memerangi Jayakatwang, namun pada akhirnya pasukan Tartar dilibas juga oleh Raden Wijaya. Siasat Tuban ini ingin meniru siasat Raden Wijaya tersebut. Buktinya Tuban berhasil dan Sultan Trenggono ketika menyerang Panarukan untuk menaklukkan Brangwetan itu meninggal dalam peperangan. Lalu Tuban memang sejak dulu itu kurang menyukai keberadaan Demak, karena Tuban apalagi di mata Demak itu masih sangat setia kepada Majapahit. Jadi Majapahit oleh Tuban itu juga memang dianggap adalah kerajaan yang masih perlu dipertahankan. Kesetiaan Tuban kepada Majapahit ini diantaranya juga disebabkan kesamaan adanya keyakinan agama, meskipun Tuban semakin lama semakin beralih ke agama Islam, sementara Majapahit tetap pada agama Siwa. Apalagi ketika Demak menyerang wilayah-wilayah sekutu atau sekitar, selalu disertai dengan penghancuran-penghancuran candi yang ada di sejumlah wilayah peninggalan Majapahit. Inilah yang menjadi salah satu keberatan dari Tuban untuk mendukung Demak, karena candi yang diceritakan di buku ini salah satunya adalah Candi Ambulu, yaitu ada di Bulu Bancar. Jadi pergolakan politik dan agama ini coba dihadirkan juga oleh sang penulis di buku Ahangkara. Pergolakan agama dan kekuasaan ini salah satunya dihadirkan lewat sosok Ki Gede Basir. Ki Gede Basir inilah yang mempunyai keyakinan Islam yang cukup kaku. Kalau mungkin bahasa sekarang adalah keyakinan Islam radikal. Dia mencoba atau berangan-angan ingin mengislamkan tanah Jawa dengan cara menghancurkan sisa-sisa peninggalan Majapahit.
termasuk menghancurkan candi-candi yang di Jawa dan maupun lontar-lontar yang ditinggalkan oleh Majapahit. Ki Gede Basir ini mencoba untuk menyusupkan murid-muridnya ke pasukan Demak. Apalagi ketika dia tahu bahwa Demak akan menyerang wilayah Berangwetan dan akan menaklukkan daerah Tuban, Majapahit, Panarukan hingga daerah Belambangan. Kita tahu seperti yang saya sampaikan, Sultan Trenggono akhirnya meninggal pada upaya penaklukan di Panarukan. Cara Ki Gede Basir ini tentu mendapat banyak tentangan dari para wali songo saat itu, yaitu di Sunan Kudus maupun ditentang oleh Sunan Kalijaga. Jadi kita tahu para wali songo ini mempunyai cara tersendiri untuk mengislamkan tanah Jawa. Jadi tidak menghancurkan candi-candi atau apapun yang peninggalan Majapahit, tapi mencoba untuk mengakulturasikan adanya kebudayaan-kebudayaan peninggalan Hindu masa Majapahit. Nah, kita lanjutkan isi buku ini bahwa ketika Sultan Trenggono mangkat, benih-benih perebutan kekuasaan itu mulai tampak. Kita akan mampu untuk kita bisa mengimajinasikan bagaimana ketika Arya Penangsang yang awalnya hanya diam, lalu ketika didesak keluarganya untuk membalas dendam, Arya Penangsang tidak punya alasan apapun untuk tidak menyerang keturunan dari Sultan Trenggono. Apakah faktanya begitu? Tentu saya tidak bisa memastikan 100%. Namun saya hanya bercerita ketika dari apa yang saya baca di bukunya Makinuddin Kasti. Anda mungkin punya referensi-referensi lain, tapi kekuatan sastra adalah bagaimana menghadirkan sosok-sosok yang dalam sejarah itu dalam bentuk kita bisa memvisualisasikan dalam imajinasi kita tentang sosok-sosok yang dihadirkan. Misalkan ketika Demak kemudian diserahkan kepada Raden Mukmin. Nah, bagaimana proses itu berlangsung? Bagaimana ketika Arya Penangsang menyerbu Demak? Bagaimana ketika Pangeran Kalinyamat itu meninggal ketika rombongannya dicegat oleh pasukan yang menyamar atas perintah Arya Penangsang? Lalu bagaimana Raden Mukmin itu meninggal ketika penyerangan pasukan Penangsang ke Demak? Buku ini memang cukup lengkap. Nah, ada beberapa cerita yang itu khas masyarakat Jawa, yakni ketika Arya Penangsang tak melanjutkan kerajaannya di Demak. Kenapa ia memilih tetap berada di Jipang Panolan? Karena dalam penglihatan batinnya, ini sebagaimana yang dituturkan oleh sang penulis buku, sebelum perang Arya Penangsang itu sudah melihat dirinya mampu menggenggam Masjid Demak, tapi kubah masjid sudah tidak ada. Ia melihat kubah masjid dibawa oleh kunang-kunang ke arah selatan. Arya Penangsang menjadi Raja Demak tapi tanpa mahkota. Kita tahu kunang-kunang itu membawa kubah masjid Demak sebagaimana penglihatan dalam mimpi Arya Penangsang bahwa dibawa ke arah selatan. Itu maksudnya adalah dibawa ke Pajang. Cukup panjang apa yang ada di buku ini karena memang lumayan tebal, namun coba akan saya hadirkan satu gambaran bagaimana ketika Majelis Wali atau Wali Tanah Jawa ikut mempengaruhi roda sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa. Ketika Trenggono mangkat, digelarlah pasamuhan yang dihadiri oleh para wali. Coba kita imajinasikan bagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Pratikal. Sunan Pratikal ini adalah Sunan Prapen di Gresik, Giri Kedaton, dan majelis-majelis lain itu hadir pada pasamuan itu. Lalu pasamuan dipimpin oleh Sunan Demak yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel Denta. Jadi kedekatan Sunan Kudus dengan Arya Penangsang ini digambarkan dengan cukup menyentuh. Bagaimana Sunan Kudus yang langsung mengusulkan Arya Penangsang menggantikan Trenggono meskipun pada akhirnya ditolak oleh hadirin. Arya Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Saya harus menarik nafas panjang karena alangkah baiknya memang Anda akan membaca buku ini secara langsung,
merasakan langsung suasana masa lampau, merasakan langsung masa kerajaan Majapahit, terus lalu berganti ke Demak, lalu berganti Jipang Panolan, dan merasakan lewat kalimat-kalimat yang disusun dengan apik oleh sang penulis Makinuddin Samin. Oh iya, satu lagi. Apa sih makna ahangkara sebagaimana ditulis sebagai judul buku ini? Saya tidak akan menjelaskan itu karena silahkan membacanya sendiri, terutama ada di halaman 239. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.